Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita lanjut jalan-jalan lagi nih sobat. Saat ini saya mau menyusuri di daerah Solokuro nih ya, di Sumburan atau di Dadapan ya. Oke, kita lihat seperti apa videonya. Let's go. Oke, kita mulai dari desa Paciran ya, atau desa apa nih namanya, lalu lupa pokoknya. Oke, kita menuju ke arah Sumburan sobat ya, atau kita menuju ke arah selatan ya benar ya. Ya, ini kondisi perdesaan di daerah sini sobat ya. Ini kalau nggak salah ini masih kecamatan Paciran nih sobat ya. Nanti kita lewatin hutan-hutan ya sobat. Dan mungkin jalannya agak kurang bagus mungkin ya sobat ya. Jalan kita lewatin hutan-hutan ya sobat ya. Nah, ini kita mau nyampe di ini kuburan Sluwuk kalau salah ya. Ini mangker nih kayaknya kalau malam ya sobat ya. Udah jalannya gelap mungkin. Wis mangker ya. Cocok nih buat uji nyali di sini. Ini kuburannya tuh dua ya sobat ya. Kanan kiri, wis mantap sekali lah. Kanan kiri kuburan. Oh, di sini ternyata masih ada rumah di sini ya. Ini rumahnya gak punya tetangga. Saya berada di apa ini? Di tengah hutan ya. Di sini juga ada lagi ya. Oh, ternyata di sini tuh banyak rumah di tengah-tengah hutan kayak gini sobat ya. Jadi kemungkinan nanti atau berapa tahun mungkin di sepanjang jalan ini mungkin sudah banyak rumah sobat ya. Ini sudah ada lagi ya, 1 2 ada rumah. Ini ada apa nih, oh kayak tempat wisata mungkin ya, mandian atau apa gitu. Yes, kita lanjut sobat. Jalannya rawa enak sobat. Ini jalannya tuh apa ya, pada pecah-pecah sobat ya. Ada pecah-pecah kayak musimnya ya, bikin bibir pecah-pecah. Terus kita pelan-pelan saja sobat ya. Jalan ini jalannya kurang bagus. Ini gelodak-gelodak nih ya. Apakah jalan di Lamongan harus seperti ini terus ya sobat ya. Oh, ini ada rumah lagi nih ya, bagus nih. Wis bagus rumahnya ya, kayak di perumahan. Jadi saya yang ada di tengah-tengah kayak gini ya. Oh, di sini kok ada masjid ya. Oh, ada masjid apa pondok nih ya. Oh, ini pondok ya. Ih, pondoknya agak serem ini. Ini kalau keluar langsung disambut Mbak Kunti. Ini pohonnya juga tinggi-tinggi ya dia. Di sini banyak pohon ental ya sobat ya. Memang hutan ini memang baru masih pohon ental ya. Makanya di sepanjang jalan ini banyak sekali yang jualan ental. Oh, ini kalau ke kiri ke Sumur Gayam sobat ya. Kalau lurus ke Sumuran. Ya, mati ya.
Ini saya tidak bisa cepat sobat ya, soalnya ini jalannya tidak kurang bagus, jadi pelan-pelan saja nih ya sobat. Ini kalau malam mungkin ya harus ngebut ini ya, dan agak gimana gitu ya sobat ya. Ini walaupun siangnya tapi hawanya sudah sedap sekali. Maklum untuk tidak terbiasa lewat jalan sini sobat ya. Mungkin kalau bagi orang sini ya standby oke sobat ya, tidak ada masalah. Mau siang mau malam ya oke aja sobat ya, jalan sudah terbiasa. Tapi kalau bagi orang yang belum terbiasa lewat jalan sini ya agak merinding sobat ya. Apalagi kalau malam jalannya jelek, tidak ada lampu, lengkap sudah penderitaannya. Biasanya yang paling kutakutin kalau jalan-jalan kayak gini tuh bannya bocor sobat ya. Soalnya kan jauh dari perkampungan ya, sudah gelap, banyak bocor, mantap sekali itu ya. Ini kalau jalannya bagus mungkin ya cepat sobat, kan tidak terlalu panjang ya, mungkin hanya 3 kilo, mungkin gak sampai kalau 3 kilo ya. Tapi karena jalannya kayak gini ya, jadi ya lambat. Mungkin harus pakai motor trail. Di sini Bani musim apa nih? Kacang nih ya. Kacang. Memang biasanya di daerah sini tuh tandurannya yuk kacang, jagung. Dia sobat ya, ada lombok, mungkin ya. Soalnya di sini tanah merah ya. Ini ada lampu, tapi lampu apa ya? Lampu panel surya sobat ya. Biasanya sering rusak itu lampunya ya. Terangnya cuma berapa hari, rusaknya berapa bulan. Yang sering saya temui itu biasanya gitu sobat ya. Ini ada lampu terang, tapi berapa hari terang, terus rusak berbulan-bulan tidak perbaiki. Biasanya gitu sobat ya. Di sini ada rumah bagus kali ini sobat. Rumahnya siapa nih kok? Di tengah-tengah gini ada rumah bagus. Ini kalian sudah mau nyampe di desa nih ya, di perkampungan ini. Sudah ada rumah penduduk. Ini jalannya sudah lumayan bagus di sini ya. Memang kalau di kampungnya tuh biasanya bagus ya Bang. Yang jalan yang menuju arah kampungnya biasanya yang jelek ya. Nggak tahu kenapa. Kalau di ini kan masih lumayan ya Bang ya. Di kampung, jadi tidak buru-buru. Nah, kalau tadi ya harus buru-buru ya Bang ya. Gaspol aja ya. Tapi sayangnya jalannya tidak terlalu bagus. Ini kita nyampe di desa Sumuran ya salah ya, desa Sumuran. Nah ini kondisi desanya sobat ya, ya seperti ini ya. Rumahnya sih bagus-bagus sobat ya. Rumahnya bagus-bagus, walaupun di desa rumahnya tuh bagus-bagus sobat ya, tidak kalah sama di kota-kota ini. Malah di kota malah rumahnya kecil-kecil. Biasanya kalau di desa rumahnya jelek tapi luas sobat ya. Nah, kalau di kota itu waktu kecil-kecil sobat, rumahnya biasanya tuh cuma 3 meter ya. Saya dulu pernah ngontrak di daerah Surabaya tuh, rumahnya tuh cuma 3 meter, panjangnya 8 meter ya. Itu rumah atau apa? Kalau di kampung rumahnya tuh apa ya, dor depek kayak gini ya. Biasanya ada 2 ya, yang satu rumah utama, yang belakang dapur biasanya gitu sobat. Ini sudah bagus-bagus di sini rumahnya ya. Di daerah sini kebanyakan dari TKI sobat ya. Ya ada sebagian yang di TKI, mungkin yang bagus-bagus tadi dari TKI sobat. Mungkin misalnya apa ya, misalnya kalau mengandalkan di daerah sendiri itu susah sobat ya.
kita cari peluang kerjaannya itu susah. Jadi kebanyakan orang sini ku jadi TKI ke Malaysia biasanya sobat ya. Padahal sama saja sobat pekerjaannya, tapi hasilnya beda. Mungkin ya itu ya. Ini kita lewatin hutan lagi sobat ya. Jadi ini desa Sumuran Ude, berada di tengah-tengah hutan sobat. Ini di jalan sini ini lumayan bagus nih sobat ya di sini ya. Tapi nggak tahu nih sampai sana masih bagus apa tidak. Saya itu sudah sering hafal kalau di daerah Lamongan sobat ya. Jalannya biasanya yang bagus masih sedikit. Jadi kalau sobat mau ke sini ya tuh harus hati-hati sobat ya. Tadi ada pertigaan itu sobat ya. Nah, kalau belok ke kanan kita ke arah apa ya, alas ya, kalau di orang sini itu bilangnya itu alas. Biasanya di alas ya gitu, ada yang ternak sapi, kambing gitu ya. Ya pokoknya di alas itu ya banyak ya, ada apa ya, tandur lombok ya, pokoknya kayak pekarangan gitu ya, cuma di tengah-tengah alas ya. Oh ini jalannya sudah tidak mulai bagus lagi ini sobat. Kita pelan-pelan saja nih ya. Di sini tuh tanah merah sobat ya, kayak ginilah. Ini tanahnya merah. Biasanya tanah merah tuh dibikin kayak bata itu ya, genteng. Kemarin di daerah Panceng apa itu ya, ini yang di daerah Malindo kemarin ya. Kemarin ada truk-truk mengangkut tanah sobat ya. Ini kayaknya mau dibikin kayak genteng gitu ya, atau bata. Tapi ya gitu sobat ya. Aku paling nggak suka kalau ada truk tanah itu sobat. Apalagi kalau musim-musim ada hujan ini. Biasanya tanahnya tuh sampai apa ya, di jalan raya gitu. Itu bahaya sobat. Bikin kepleset ya orang ya. Nah, itu harus diperhatikan. Di sini juga ada lampu ya. Ini ya, ini mantep, ini ada lampunya. Seharusnya memang gini ya sobat ya. Nah, ini ke kiri, kalau ke salah ya ke hutan lagi ya sobat, ke alas ya. Ini gak dapat tunjuknya di sini jalannya. Mungkin ada berapa kampung di situ ya, saya tidak tahu sobat. Oh di sini juga ada pohon jati ya. Ada rumah lagi di sini ya. Ini rumahnya udah pencar-pencar ya. Wih, jalannya ini hancur nih sobat ya di sini ya. Memang harus diperbaiki nih sobat ya. Kayak gini lah kondisi ya, kondisi pedesaan di daerah Lamongan ini seperti ini sobat ya. Biasanya yang problemnya cuma di jalannya saja sobat ya. Nah, ini jalannya ini yang padahal orang Lamongan itu orangnya suka keluar sobat ya. Mobilitasnya tuh kenceng sobat di daerah Lamongan ini. Tapi akses pendukungnya kayak jalan ini memang kurang mendukung sekali sobat ya. Ini nggak tahu kenapa nih gak diperbaiki ya. Bahkan setahu saya nih di daerah Kabupaten Lamongan ini menduduki peringkat 2 sobat ya tentang jalan. Jadi di Jawa Timur ada survei ya, di mana daerah-daerah yang jalannya bagus ya. Nah Lamongan ini terbawah ya, nomor 2 sobat. Gak salah nomor 1 Sumenep ya. Nah Lamongan ini nomor 2, ini sungguh membanggakan sekali ya sobat. Nomor 2 bukan yang terbagus tapi terbawah.
Ini jadi jalannya di sini sudah tersorot ya, bukan mohon warga Lamongan sendiri ya, mungkin sudah dari luar mungkin sudah tahu. Nah ini harusnya pemerintah harus cepat-cepat ini perbaiki ya, biar ini apa ya, ini tadi itu bukan penghargaan itu sebetulnya, menurut saya itu seperti apa ya pokoknya seperti kritikan ya, atau mungkin bahasanya yang jelek, penghinaan. Duh. Sejak saya lahir sampai besar emang di daerah sini jalannya itu emang kurang bagus sobat ya. Itu sebabnya orang-orang Lamongan suka merantau sobat. Kalau di daerah saya tuh pemuda-pemuda gak ada yang di rumah, pada merantau semua. Mau di Surabaya apa di Sidoarjo apa di luar Jawa ya, biasanya yang kebanyakan di luar Jawa. Ada yang di Kalimantan, Sulawesi, Papua pokoknya ya. Ada sebagian sih ada yang dari TKI tapi jarang sekali sobat. Mungkin kalau sudah di luar Jawa ya bisa sukses ngapain jadi TKI ya sobat ya. Biasanya yang orang dari TKI itu daerah Laren, daerah sini juga Solo gini ya. Banyak yang jadi TKI sobat ya. Nah, kalau mengandalkan dari dari daerahnya sendiri terus kayaknya tidak memenuhi sobat ya. Apalagi di daerah sini itu memang lapangan pekerjaan itu memang susah sekali sobat. Pokoknya hampir susah pokoknya. Oh ini kita sudah nyampe di ini, gak ada petunjuknya gapurannya ya. Mungkin ini sudah di hadapan ini ya, hadapan Kecamatan Solokuro ya Pak ya. Nah ini mungkin sudah nyampe ya. Nah, ini kita belok ke kanan ya. Kalau ke kiri ke arah mana? Lupa desanya bu. Kalau di sana banyak sekali desa-desa saja. Namanya desa apa? Lupa. Telagu atau apa lagi lupa pokoknya ya. Banyak sekali lah di sana. Ini kita belok ke kanan ke arah mana ya? Jalan Pucuk Belimbing ya. Ini di rumahnya bagus-bagus ya. Wes masjidnya malah super ya. Wah, masjidnya ini seperti masjid agung ya nih. Bagus sekali masjidnya. Memang di daerah kampung-kampung ini, masjidnya tidak kalang-kaleng sobat. Nih Kabupaten Lamongan kalau urusan masjid tidak kalang-kaleng. Soalnya masyarakatnya tuh yang pendatang, yang yang perantauan itu biasanya pada suka ya namanya jariah, masjid-masjid seperti di kampung saya seperti itu ya. Orang perantauan jariah di masjid ini, makanya masjidnya besar-besar ya Bang. Tingkat tingkat toleransi, tingkat kepeduliannya sangat besar sekali ya kalau untuk urusan bangunan kayak gitu ya. Malah biasanya di perkotaan masjidnya tidak terlalu bagus, malah ada yang di gang-gang gitu ya maksudnya. Ya dulu di Surabaya itu masjidnya di gang-gang gitu, kecil masjidnya. Kalau di kampung masjidnya di tengah-tengah jalan utama, terus besar biasanya. Nah, ini kemarin katanya diperbaiki kok, ini masih gini ya. Oh mungkin ini tidak semuanya. Biasanya seperti itu sobat. Kalau bangun jalan mesti gitu.
separuh diperbaiki, separuh dibiarin. Mungkin apa ya, mungkin mood anggarannya kurang. Sudah saya sering ya kan, saya sering explore di daerah sini ya, kebanyakan jalannya seperti itu ya. Bahkan ada yang putus nyambung kayak di jalan mana Sumberwudi aja ya, jalannya ini putus nyambung ya, bentar-bentar enak, bentar-bentar enak. Oh ini jalannya ya, yang diperbaiki kemarin. Kayak gini kan bagus ya Bat ya, tapi ini masih apa ya, masih ada kerasa kerdil lah coba dia, tapi lumayan lah. Yang penting tidak ada apa ya, lubangnya. Sini sejuk nih udaranya, soalnya ini pagi hari sobat ya, saya ambil videonya itu pagi hari, jadi udaranya masih dingin ya. Akhir-akhir ini kan memang udaranya dingin. Ini sekitar jam 9 ini ya, tapi udaranya masih cukup dingin ini, seger banget lah, pokoknya mantap sekali ini ya. Terus cuacanya juga cukup lancar nih ya sobat ya. Mantap sekali ya. Sudah lama tidak lihat langit cerah-cerah kayak gini ya. Ini jalannya mantap ya. Ini kalau jalannya kayak begini biasanya tumbuh kayak usaha-usaha gitu ya sobat ya. Menurut saya aksesku penting ya Mbak ya, aksesku penting. Jadi kalau mau daerah itu maju, akses apa jalannya harus diperbaiki. Kalau jalan tidak perbaiki, tidak mungkin bisa maju ya. Menurut saya seperti itu sobat ya. Kalau jalan ini kan apa ya, yang menghubungkan ya, makanya tidak ada pabrik yang di tengah-tengah hutan, nggak ada coba. Adanya ya di pinggir jalan besar, soalnya ada aksesnya. Oke ya sobat ya, ini mungkin sudah mau nyampe ini ya. Nih nanti kita nyampe di Jalan Raya Pucuk Babat. Oke, terima kasih sobat yang sudah like dan subscribe sobat ya. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat semua. Oke, kita akhiri sampai di sini sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.